Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di perjalanan, Fate mengejek Main yang makan terus, padahal aslinya amarah membutuhkan banyak kalori. Dan satu perkataan nyelekitnya membuat Main setelahnya dengan santai main keluyuran di desa sekitar sini. Desa yang udah dekat dengan Galia itu nampaknya dihuni sosok yang sangat kuat. Fate pun mulai mencari kepala desa untuk meminta izin menginap sementara. Nyatanya dialah kepala desanya. Sebelum diizinkan, dia berniat adu pedang dengan Fate. Dia tahu semua skill yang dimiliki oleh Fate dan meski kalah, kepala desa tetap mengizinkan dia tinggal di sana dengan syarat mau menerima pelatihannya. Dia mengetahui segala kelemahan Fate, termasuk kemampuan membasmi monster. Tapi saat melawan manusia, dia masih kesulitan aja. Sempat diingatkan oleh Grid, namun Fate memilih untuk menerima tawarannya. Aaron Barbatos namanya, dan saat melihat Main pun dengan tepat dia mampu menilainya. Lalu, Fate diajari cara bela diri tangan kosong. Kepala desa benar-benar ahli dalam bidang ini, dan Fate benar-benar memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Setelah mengakhiri sesi hari ini, aroma monster kembali muncul lagi, dan tiba-tiba Aaron gak menghiraukan dan memilih membagikan makanan, sementara Fate memandangi foto keluarga. Main malah keesokan hari, lagi-lagi Aaron mengajaknya latihan, dan terbukti Fate sudah mengalami peningkatan. Dia juga mendapatkan hadiah dari Main berupa lalu jamuan makan malam untuk menambah akrab suasana. Di tengah-tengah acara, Aaron bercerita tentang kastilnya, di mana saat dulu ditinggal karena misi. Teror dari Lord, sang penguasa kematian, yang membuat keluarganya masih tertahan di sana. Fate yang merasa terpanggil mencoba mengendalikan rasanya, namun Aaron mendukungnya jika dia ingin ke kastil itu. Main memilih berjaga dengan bayaran 50 koin emasnya. Sesampainya di sana, Aaron takjub dengan teknik yang Fate tunjukkan. Setelah berhasil masuk, celakanya Aaron yang gak menyadari karena telah terkena sihir ilusi. Dan tiba-tiba Fate coba membantu dengan senjata sabitnya, tapi Grid mengingatkan jika efeknya nanti adalah jiwa mereka akan menderita selamanya. Maka dari itu, Fate akhirnya memilih untuk mencari Lord. Setelah mencari-cari, akhirnya Fate menemukan intinya, dan langsung aja meski berhasil menghancurkan, namun sihirnya masih berjalan. Untung Aaron datang membantunya. Melihat istrinya, dia menyesali nggak bisa datang lebih cepat waktu itu. Kini, dengan tekniknya, dia berniat membuat jiwa mereka tenang. Sedikit kewalahan, Fate akhirnya membantu Aaron menggunakan senjata putranya. Dan akhirnya penyesalan tinggal penyesalan. Aaron yang nggak bisa mengulang waktu, kini berjanji untuk melakukan apa yang dia percayai. Inti dari Lord belum sepenuhnya mati, dia masih berniat melukai. Namun Fate gak akan membiarkan itu terjadi. Setelah semua usai, Aaron mengaku levelnya telah menembus batas, dan keduanya pun lanjut bersih-bersih monster yang tersisa. Keesokan hari, Main mencegat dengan muka masamnya. Aaron pun memberikan uang yang dijanjikan. Alasan dari Main meminta imbalan adalah untuk membangun ulang desanya yang telah hancur. Kini, Aaron dan Fate tahu siapa Main yang sebenarnya. Setelah misi selesai nanti, Aaron meminta Fate untuk kembali ke sini. Ada hal penting yang ingin dia bicarakan lagi. Di tempat lain, Memil dan Rafale gembira karena berhasil menemukan batu filsuf yang langka. Namun, kabar tewasnya Hado benar-benar membuat Rafale marah dan berniat membalaskan dendamnya. Lagi-lagi, dalam perjalanan kali ini, Fate berani-beraninya mengejek porsi makan Main. Tapi kali ini, dialah yang disuapi. Seperti biasa, habis makan, Main langsung
Kemudian Fate teringat perkataan Main sebelumnya. Dia coba tanya pada Grid, namun Grid gak mau mengaku. Dia meminta agar Fate tetap hati-hati padanya. Shin kemudian pindah ke Roxy dan rombongan. Mereka sebentar lagi akan tiba di Hausen, kota yang sebelumnya disinggahi oleh Fate. Roxy ngasih penjelasan singkat tentang desa itu, hingga akhirnya Aaron datang menemui mereka. Baru mau memperkenalkan diri, rupanya Aaron sudah mengenalnya, dan faktanya nama Roxy adalah pemberian darinya. Dia kemudian menceritakan tentang alasannya pensiun, dan sosok orang yang telah membantunya melenyapkan Lord. Meski Roxy ingin tahu namanya untuk laporan, namun karena janjinya pada Fate, maka Aaron gak bisa memberitahukan namanya. Dia juga tahu Roxy akan pergi ke Galia, dan keluarga Flarik lah dalang utamanya. Sama seperti keluarga Hart, keluarga Barbatos juga dianggap penghalang oleh mereka. Aaron juga baru tahu jika Mason telah meninggal. Sebagai pengganti, Aaron akan mengajari Roxy cara bertarung, dan dengan senang hati Roxy menerimanya. Di tempat lain, Fate dan Main sampai juga di kota entah mana ini. Beberapa saat kemudian, Main menemukan Chimera. Chimera adalah senjata biologis yang gagal dari zaman dulu, dan intinya terbentuk dari gabungan berbagai monster. Inilah hutang Fate pada Main. Setelah dianalisa, statusnya masih jauh di atas Fate. Namun, menurut Main ini masih prematur, jadi bisa dikalahkan. Selama jiwanya masih ada, dia nggak bisa dikalahkan, dan skill Rakus Fate akan berfungsi di sini. Main mengawali pertarungan ini. Dan setelah Chimera menampakkan diri, Fate masih nggak mengerti kenapa ada manusia di sana. Namun Grid dan Main menjelaskan kalau dia hanyalah monster berkulit manusia, jadi nggak perlu ada belas kasihan padanya. Lalu, kekuatan besarnya nggak mampu dibendung oleh Grid, tapi Main mereka pun segera berpencar. Meski telah ditebas dan dihanguskan, namun skill regenerasi Chimera terbukti sangat merepotkan. Kekuatan Slot dan Main makin menggila. Dan Chimera kini harus berevolusi paksa. Melihat Main yang berdiri di depannya, Fate merasa malu karena selalu dilindungi orang lain. Dia pun nekat masuk ke mode setengah laparnya. Meski telah diingatkan tentang risikonya, namun Fate berjanji akan mengendalikan dan mengalahkan Chimera. Lalu, ini waktu yang tepat bagi Fate dan Main unjuk gigi. Dan yang terjadi, senang karena kombinasi ini berhasil. Grid kembali mengingatkan bahwa ini belum usai. Terbukti, Chimera hampir berevolusi. Skill penghalaunya nyatanya bisa dihancurkan oleh kombinasi Grid dan Fate yang langsung sampai batasnya. Sadar waktu makin menipis, Main membantu melemparkan Fate ke udara. Meski kebingungan, Grid ngasih kabar baik kalau Fate bisa menggunakan teknik pamungkas bentuk keduanya, dengan syarat 20% status untuknya. Dengan senang hati, dia memberi. Setelah menelaah pusat daya sihirnya, hampir terlambat karena Henil menyadari aksinya, namun akhirnya sesaat kemudian, Fate merasakan entah di dimensi mana, aktifnya skill Rakus jadi pertanda kalau musuh berhasil dikalahkannya. Namun, karena ini adalah korban sesama manusia pertamanya, Fate malah merasa aneh dengan perasaan ini. Setelahnya, mereka nampak menguburkan sisa-sisa puing dari Chimera. Mengetahui hanya Main yang mampu menghentikannya saat lepas kendali, Fate berpesan untuk memusnahkannya jika itu sampai terjadi. Dan Main pun gak keberatan akan permintaan itu. Setelahnya, Fate akan lanjut ke Babylon, dan Grid berhasil membuka bentuk ketiganya. Sementara Main akan menepati janjinya dulu. Meski punya firasat mereka gak akan bertemu, namun tetap aja Fate meminta Main menemaninya berburu.
Tembok raksasa sebagai perisai dari monster jadi pertanda bahwa mereka telah sampai di Babylon. Grid menceritakan tentang pemiliknya dulu yang juga punya skill pendosa. Sesampainya di kota, Fate terkejut karena ternyata Roxy juga sampai di sana. Namun, ada yang janggal karena itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.